Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pemahaman spasial atau ruang pada anak usia dini. Dengan saya Adina Nabila Zulfa, NIM akhir 155, dan teman saya Muflihatul Aliana Eka Putri dengan NIM 215. Nah, kita masuk pada pengertian. Jadi, menurut Maria Montessori, dia ini menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung perkembangan pemahaman spasial. Karena menurutnya anak-anak itu belajar dengan mengamati, memanipulasi objek, dan bergerak di sekitar lingkungan mereka. Sehingga mereka bisa memperoleh pemahaman tentang hubungan spasial secara alami. Selanjutnya, menurut Clemens dan Sarama pada tahun 2009, mereka berpendapat bahwa keterampilan spasial itu sangat penting untuk kemajuan matematika dan sains pada anak usia dini. Mereka percaya bahwa anak-anak harus dilatih untuk lebih memahami ruang melalui bermain dengan berbagai objek dan bentuk. Yang ketiga ada Jean Piaget. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak usia dini berada pada tahap praoperasional 2-7 tahun, di mana mereka mulai mengembangkan pemahaman dasar tentang objek dan ruang, meskipun mereka belum dapat sepenuhnya berpikir secara logis mengenai hubungan spasial. Anak mulai memahami konsep-konsep dasar seperti antara dekat sampai jauh dan besar atau kecil, tetapi masih kesulitan dengan pemikiran abstrak tentang ruang itu sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat ada dari Mix dan Cheng tahun 2012 menemukan bahwa mendorong anak-anak untuk menguasai kemampuan spasial melalui kegiatan eksplorasi lingkungan, permainan spasial, dan manipulasi objek nyata dapat membantu mereka memecahkan masalah dalam bidang seperti matematika dan sains. Selanjutnya, yang terakhir ada dari Davis and Hutton Locker pada tahun 1997. Dia menemukan bahwa ada korelasi antara keterampilan spasial yang dimiliki anak-anak pada usia dini dan kemampuan mereka dalam berpikir matematis. Jadi, anak-anak yang terlibat dalam kegiatan yang melibatkan pemahaman spasial seperti bermain balok atau menunjukkan peningkatan dalam keterampilan visual spasial dan pemahaman geometri. Nah, selanjutnya kita membahas syarat pemberian konsep. Menurut para ahli, anak-anak mulai menunjukkan kemampuan memahami konsep spasial sejak usia 2-3 tahun. Pada usia ini, mereka mulai mengenali bentuk, ukuran, dan posisi objek di sekitar mereka. Lalu kita akan membahas contoh kegiatan dan simulasi untuk mengembangkan kemampuan spasial. Yang pertama dari usia 0-1 tahun, contohnya adalah dengan meraba berbagai tekstur. Jadi kita bisa memberikan bayi tekstur seperti kain atau main berbulu atau benda keras yang bisa mereka raba. Hal ini dapat membantu bayi untuk mengenali dan memahami ruang melalui indera peraba mereka. Yang kemudian ada mengikuti objek dengan mata. Jadi kita bisa memberikan mainan yang bisa bayi ikuti di depan mereka. Nah, ini hal ini dapat mensimulasi perkembangan koordinasi mata dan tangan mereka. Yang selanjutnya di usia 1-3 tahun, yaitu ada menyusun balok. Anak diajak bermain dengan balok untuk membangun struktur sederhana. Ini membantu anak untuk memahami bentuk dan ruang. Selanjutnya ada permainan puzzle sederhana, yaitu berikan puzzle sederhana untuk disusun. Ini mengasah kemampuan visual spasial anak. Nah, selanjutnya di usia 3-5 tahun, ada kegiatan menggambar dan mewarnai. Ajak anak menggambar bentuk-bentuk dasar dan mewarnai dengan dalam garis. Ini membantu anak mengenali bentuk dan ruang. Lanjut, ada permainan labirin. Berikan permainan labirin di atas kertas atau mainan labirin fisik. Ini membantu anak memahami navigasi ruang. Yang terakhir adalah contoh dan kegiatan dari stimulasi untuk anak usia 6-8 tahun. Contohnya yang pertama ada membuat peta sederhana. Jadi kita bisa mengajak anak untuk menggambar peta sederhana dari lingkungan sekitar seperti kamar atau taman atau ruang keluarga gitu.
Terus hal ini bisa membantu anak untuk memahami representasi spasialnya. Lalu yang kedua ada permainan konstruksi. Jadi kita bisa memberikan mainan konstruksi seperti Lego untuk membangun struktur yang kompleks. Hal ini bisa mengembangkan kemampuan spasial dan kreativitas anak. Nah, seperti gambar di atas, jadi gambar yang pertama itu ada anak-anak yang diajak gurunya untuk bermain lingkaran besar. Jadi membuat lingkaran dengan bergandengan tangan dengan teman di sebelahnya, jadi membuat lingkaran besar, lingkaran kecil gitu. Nah, itu bisa mengembangkan pemahaman mereka tentang ruang. Lalu yang di bawahnya itu ada anak, ya contoh kegiatannya adalah anak yang melewati terowongan gitu. Jadi mereka bisa mengetahui arah untuk mereka bisa keluar gitu. Mereka bisa mengembangkan kemampuannya dalam menemukan jalan keluar spasialnya. Kemudian ada anak yang membuka lemari atau membuka pintu. Jadi anak itu bisa tahu tentang ruang yang ada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya ada anak yang bermain di lapangan, ya di luar ruangan gitu. Mereka bermain, ada sebuah hula hoop. Jadi hula hoop ini jika mereka di dalam, berarti mereka sedang di dalam lingkaran. Jadi permainannya itu agar mereka mengetahui tempat di dalam dan di luar. Jadi ada instruksi, memahami instruksi dari gurunya. Jadi kayak kalau gurunya bilang di dalam lingkaran, mereka akan masuk ke dalam hula hoopnya. Kalau di luar berarti mereka akan keluar dari hula hoopnya. Kemudian yang terakhir ada anak yang sedang membangun sebuah rumah. Jadi ya tadi seperti yang konstruksi, mereka belajar untuk bisa membangun sebuah rumah. Jadi rumah itu dari atap itu dari persegi yang dibangun menjadi segitiga gitu. Jadi mereka harus tahu bentuk dulu untuk mengetahui ruang. Nah, selanjutnya yaitu contoh evaluasi kemampuan spasial anak. Melalui pengamatan aktivitas sehari-hari, penggunaan posisi dan arah. Amati apakah anak memahami instruksi yang melibatkan posisi dan arah, seperti letakkan mainan di atas meja atau duduk di bawah kursi. Selanjutnya ada kemampuan memanipulasi objek. Lihat bagaimana anak menata balok, menyusun puzzle, atau mengatur mainan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Selanjutnya interaksi dengan ruang fisik. Perhatikan bagaimana anak bergerak di ruang fisik, seperti navigasi saat bermain di taman atau saat mengikuti petunjuk navigasi di ruangan. Selanjutnya ada observasi melalui kegiatan bermain terstruktur. Pertama yaitu kemampuan menyusun balok. Apakah anak mampu menyusun balok dengan rapi atau menciptakan struktur yang seimbang? Menyelesaikan puzzle. Seberapa cepat dan tepat anak menyelesaikan puzzle? Apakah mereka mampu memahami hubungan antara potongan-potongan puzzle dengan gambaran keseluruhan? Selanjutnya ada orientasi bentuk. Evaluasi apakah anak dapat mengenali bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, persegi, atau segitiga dan menempatkannya sesuai dengan ruang yang ada. Selanjutnya ada diskusi verbal dan instruksi. Berbicara dengan anak tentang konsep spasial adalah metode lain untuk mengevaluasi kemampuan mereka. Misalnya tanyakan di mana boneka ini berada, di atas atau di bawah kursi. Bagaimana cara kita mencapai tempat ini? Haruskah kita belok kanan atau kiri? Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah kemampuan spasial pada anak usia dini itu adalah keterampilan yang memungkinkan mereka untuk memahami, mengenali, dan memanipulasi objek serta hubungan antara objek di dalam ruang tersebut. Nah, konsep ini tuh mencakup kemampuan anak untuk memahami bentuk terlebih dahulu, kemudian ukuran. Nah, akhirnya mereka bisa memahami arah dan posisi benda dalam lingkungan mereka. Jadi, kemampuan spasial ini penting untuk mendukung perkembangan kognitif, termasuk keterampilan matematika dan pembacaan masalah. Jadi, melalui aktivitas seperti tadi, yaitu menyusun balok, menggambar, atau bermain konstruksi. Jadi anak-anak itu dapat mengembangkan kemampuan spasial mereka yang akan
mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dunia sekitar. Nah, jadi sekian dari pemaparan topik yang bisa kami sampaikan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.